untuk duduk kembali. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama yang akan memberikan sambutan yaitu dari Kasih Pak Mudikmas yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Awad Setiawati SPD DPS. Kepada Ibu bisa disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin dan ridhonya pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi kembali untuk yang kesekian kalinya ya, untuk Kecamatan Cilawu. Sholawat wassalam terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabiin sampai kepada kita selaku umatnya. Yang kami hormati Bapak Korwil yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Pengawas, juga Bapak-Bapak penilik yang kami banggakan. Alhamdulillah, terima kasih atas kesiapan, atas waktunya yang selalu siap apabila ada kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas, juga teman-teman yang sangat solid. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari PKG yang tergabung dari GTK dan Himpaudi. Alhamdulillah, minta aplausnya buat teman-teman dari PKG ini. Alhamdulillah, ini merupakan suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, di mana pesertanya cukup rempek pada kesempatan ini. Apabila yang tidak hadir dikarenakan sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Apabila yang hadirnya yang tidak hadir dikarenakan kurang kesadaran, kita doakan supaya cepat sadar. Ya, cepat sadar ya. Soalnya kalau tidak sadar kemungkinan lagi tidur ya. Lagi bermimpi, kan tidak sadar ya kalau lagi tidur lagi bermimpi. Kita doakan ke depannya diberikan kesadaran. Sahabat-sahabat PAUD semuanya, ini pada kesempatan ini kami beserta tim ada beberapa orang, nanti Pak Hanhan datang juga dari PAUD, ada Bu Rima. Bu Rima coba berdiri, Bu Rima. Nah, kemungkinan kita sambil kenalan ya. Nah, Bu Rima ini di PAUD sebagai petugasnya dalam perizinan ya, perpanjangan izin, baik izin memimpin maupun registrasi. Nah, ke Bu Rima. Juga ada Ibu Nia. Nah, Bu Nia, coba sambil kenalan Bu Nia. Nah, Ibu Nia ini tugasnya di bagian sarana prasarana. Juga sebagai BPP. BPP-nya bidang PAUD Dikmas, ini bendaharanya Bu. Bendaharanya. Jadi saya kalau dengan Bu Nia ini ya, ada bendahara di bawah. Sahabat-sahabat PAUD semuanya, adapun dari pertemuan pada kesempatan hari ini untuk Kecamatan Cilawu, jadi sebagaimana yang diinstruksikan oleh pimpinan, mulai dari kebijakan Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati sampai kepada Kepala Dinas dan berakhir di kami jajaran Dinas Pendidikan,
bahwa yang ditekankan pertama itu sebagai arah kebijakan itu mengenai data. Itu data yang pertama itu. Karena beranjak dari kebijakan itu berasal dari data. Data yang benar. Yang bagaimana data yang benar itu? Apakah kan kita sudah punya Dapodi? Nah, pada kesempatan ini kami ditugaskan untuk mendata kelembagaan PAUD dan sarana prasarananya, Pak Haji. Jadi ada pendamping dari data yang ada di Dapodi. Sebab kalau dilihat dari Dapodi, sepertinya itu datanya belum mengena semuanya. Karena apa? Banyak yang isiannya masih kosong-kosong. Nah, kemungkinan apa? Ya karena kalau yang isi Dapodi itu kan operator. Kalau kecamatan lain, operator itu biasanya bercabang-cabang dengan beberapa lembaga. Ada yang 10 lembaga, satu operatornya. Operator ke SD, ke SMP, ke PAUD juga, operator PKBM juga. Kemungkinan dia itu terlalu disibukkan. Jadi mengisi datanya itu asal masuk datanya. Pokoknya untuk BOP masuk datanya. Sedangkan detailnya itu dia kurang memahami. Yang paham itu siapa? Pasti kepala satuan. Ya. Yang tahu, yang paham itu pasti kepala satuan. Ya. Nah, pada kesempatan ini nanti Bu Rima dan Bu Nia akan membagikan format isian. Format isian ingin mengetahui data yang sebenar-benarnya dari Bapak Ibu sebagai ketua lembaga. Sebetulnya kebutuhan apa mengenai sarana prasarana itu tidak diisi oleh operator. Kalau oleh operator misalkan begini, diisi jamban, misalkan Pacalir, jumlah siswanya 80. Berarti kebutuhan jamban atau toilet itu berapa? Sedangkan satu toilet itu berbanding 25 anak. Jadi yang dibutuhkan oleh Pacalir itu 4 jamban toilet. Kalau operator yang mengisinya, kebetulan itu operatornya Pacalir sendiri misalkan, udah punya, diisi aja punya ya. Padahal itu masih membutuhkan. Tapi setelah ditelusuri, toilet itu punya masjid apa punya PAUD? Kan mungkin saja kita itu ngaku yang punya masjid ya. Dasar punya teh ya, dasar. Dan kita mau memilikinya tinggi ya, rasa memilikinya ya. Jadi seperti aku gitu. Seperti aku padahal punya masjid gitu ya, punya madrasah, aku punya PAUD, kamu punya. Jadi sampai kapanpun mau dipastikan aku dan tos angkat gaduh teh. Nah, upami kepala sekolah kan pasti tahu, oh iya teh mana jamban masjid, mana anu PAUD, pasti lebih paham seperti itu. Kalau operator mungkin catat-catat aja isian supaya cepat. Ya sekarang minta data yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya. Kalau bangunan punya madrasah, tuliskan aja punya madrasah atau pinjam atau ngaku-ngaku. Gitu. Dia punya PAUD padahal tahu ini adalah punya madrasah. Jadi sebetulnya apa kebutuhan lembaga PAUD itu? Gitu ya. Terus kepemilikan tanah. Jangan sampai tanah punya pribadi nanti dibangun. Pernah kejadian. Saya pernah kejadian survei kalau nggak salah dengan Bunia waktu itu. Ada yang mengajukan bantuan dan direalisasi. Setelah kami survei, ternyata tanahnya itu milik pribadi. Akhirnya tidak bisa dibangun. Kenapa kok tidak bisa? Ya nggak ada dari ayat ini tuna. Pemerintah memberikan bangunan PAUD di lahan pribadi, jadi diakui ke pribadi. Jadi lahannya itu harus sudah milik yayasan, sudah diwakafkan ke yayasan atau ke lembaga. Nah baru bisa dibangun oleh pemerintah. Kalau masuk milik pribadi mah nggak bisa. Kumaha PAUD-nya atau sah? Itu bangunan milik sah, milik gaduh nggak seperti itu. Nggak ada. Ya. Jadi harus terutama kepemilikan tanah yang harus jelas dulu.
kagungan abdi biasa. Tapi harus sudah diwakafkan dulu, sudah dihibahkan dulu ke lembaga, ke PAUD atau ke yayasan. Ya. Nah itu baru bisa diberikan bantuan untuk bangunan rehab, dan tanahnya pun harus sudah milik yayasan. Nah itu fungsinya yayasan itu seperti itu. Jadi yang bisa mengayomi nantinya. Oh iya, jangan sampai nantinya Pak Gedung ada yang mau punya yayasan, ada yang mau punya pribadi, tidak seperti itu. Tapi ada kesepakatannya itu tidak hanya lisan, nanti dibuktikan dengan hitam putihnya, dengan perjanjiannya. Ya. Sampai wakaf itu pemberian diwakafkan tanah itu sampai ke kecamatan, ya sampai ke kecamatan, biar kuat. Jadi ada saksinya. Untuk misalkan dikumpulkan ke usaha wakaf ku keluarga cekap Bu, harus ada pihak pemerintahan yang menyaksikan di atas materai, harus ada yang menyaksikan. Soalnya kalau misalkan ada saksi kedua belah pihak, yang satunya misalkan meninggal, yang satunya pergi keluar kota mau dibangun, akhirnya ada yang menuntut, itu tidak kuat. Sedangkan kalau sudah dilibatkan pemerintah desa sampai ke kecamatan, itu kuat. Ya, jadi kalau ada pemberian bantuan itu nanti kami melihat juga ada tanahnya enggak, tanahnya wakaf, sampai mana perjanjiannya. Oh iya, antar keluarga tidak bisa seperti itu. Kalau cuma antar keluarga, tapi harus ada pihak pemerintah yang sebagai saksinya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini mengenai hal yang lain. Mengenai sarana prasarana itu memang sekarang itu sedang digiatkan ya. Kemungkinan nanti mudah-mudahan Cilawu kebagian merata ya Pak Haji. Kebagian jangan sampai eta deui, si eta deui nu meunang teh, eta deui. Nah, kenapa eta deui? Kalau dari pimpinan, kalau dari pemerintahan, baik dari dinas maupun dari kecamatan, dari Bapak Ibu pemilik pengawas, pasti kita pengennya merata. Kenapa eta mah meureun sakti jalur langit, jalur dewa. Jadi upami tos jalur dewa teu bisa nanaon, eta nu gaduhna. Abdi hanya bisa ya approve aja, hanya bisa ya merealisasikan saja karena aya nu gaduhna. Panjatan kuninga seperti itu ya. Jadi tetiasa mudah besi tadi Pak penilik nah bet tadi Pak Haji tadi Pak Haji ge pasti duka terang-terang taroskeun panjatan kamu kasih kata gitu. Udah bingung. Saya tegaskan sekarang upami si eta berarti dia itu jalur dewa. Ya, seperti itulah. Nah, kita harapkan baik biar ada yang jalur dewa biarkan. Tapi kita ya secara detail kita minta melalui data yang benar ya. Silahkan nanti isi data yang sejujurnya. Kalau misalkan siswanya 60 aslinya, tapi Bu abi dapodingnya cuma 50, tuliskan yang seadanya 60-nya. Tidak berdasarkan dapoding karena ini minta data sesuai dengan yang ada di lapangan. Bu gurunya yang masuk ke dapoding itu abi ayat 3, sedangkan aslinya 105 ya seperti itu. Ini data sesuai di lapangan karena ini data untuk pendamping dari dapoding ya, pendamping. Jadi nanti arah kebijakannya yang mana pilih yang benarnya seperti itu ya. Jadi yang kita harapkan kemungkinan untuk hasil dari verifikasi sekarang, oh ternyata di Cilawu itu butuhnya toilet jamban dan apel luar misalnya seperti itu. Jadi entong bikin kak bantuan teh mebler tos minum di dedet-dedet seperti itu. Jadi kita berdasarkan berbasis kepada kebutuhan. Itu yang diharapkan seperti itu ya. Selanjutnya nanti kita bahas AKAS, Pak pemilik Ibu pengawas. Kenapa AKAS terus-terusan dibahas? Karena ini merupakan ada perubahan-perubahan ya di sistem. Kita harus selalu update perubahan-perubahan ada di AKAS ya. Kemarin kita ketahui, mungkin Pak Dan juga paham bahwa kita itu kerepotan dalam penyelesaian
sebutkeun namina. Seueur aya anu 3 bulan, ada yang 5 bulan belum melaporkan. Jadi itu dianggapnya silpa nantinya yang disayangkan. Silpa itu sebagai pengurang. Nanti kalau mendapatkan 12 juta di 2025, kalau dikurangi 1 juta belum dilaporkan kan karunya cuma 11 juta. Sedangkan saya tahu persis mungkin aya kene di dompet, aya kene di saldo, pasti saya atosna kan ngalaporkan ke acan. Nah ini yang menjadi yang menjadi tanda tanya dan harus segera cepat diselesaikan. Akhirnya ya begitu. Pokoknya saya bilang ke penilik, ke pengawas, ke mitra, abi mah alim terang. Pokokna mah kedah beres. Erek usaha oge dikerjakeun mangga, pokona mah pang bereskeun. Bu, atos diserkeun, alim diserkeun, ditungguan, kedah diantosan. Dan diserkeun mah kadang-kadang bingung si kepala sekolah. Soalnya kadang-kadang ada juga yang pernah kejadian, ada lembaga yang belum beres laporannya. Saya telepon, Bu, tacan rengsek Bu melapor terus usaha Bu, usia operator. Setelah dihubungi ke operatornya, duh kamu udah termiwaran. Akhirnya gitu, tuduh-tuduh ya. Yang diharapkan jangan sampai terjadi lagi di tahun 2025. Harus cepat. Sampaikan mau penyaluran di Januari. Ini Januari penyaluran di minggu pertama, minggu kedua masih belum beres. Itu yang saya jadi deg-degan itu gitu. Beberapa kali saya kena teguran setelah BPP, tegur juga. Ini laporan BOS belum beres. Saya waktu kemarin itu mengeluarkan 51 miliar lebih, sedangkan 8 miliar kemana yang kedua. Sampai Pak Hanhan beserta Pak Dani jam 3 subuh baru pulang. Karena jam 10 malam masih ada tamu. Ya tacan beres, baik sakuna nah masih kena bingung, masih tacan. Ibu kadieu we. Ibu di mana? Di Karangpawitan kadieu. Atuh teh sok uyos sok diantos sampai ada juga lembaga PAUD yang sepertinya ibu pengawas marah kepada saya. Dan baru di PAUD ada lembaga PAUD yang marah kepada kasihnya hanya di PAUD. Di SMP moal aya, di SD moal aya. Waktu saya nge-share malam-malam tiba-tiba ada yang telepon, Bu, asliin telepon. Bu kasih teganya Bu kasih mah ngewaran abi uyah kieu ngeungi ngerjakeun. Ibu abi teh ieu teh laptop nanti di desa. Tanya abi ngeungi kedah ka desa. Terus akhirnya ngajawab kumaha. Bingung. Seperti itu ada kejadian. Banyak hal-hal yang lucu lah. Ya namanya juga PAUD ya. Bukan juga PAUD kalau nggak seperti itu. Ya. Jadi seru ya di akhir-akhir dari laporan itu yang marah, yang kesal alasannya laptopnya rusak, dibawa anaknya kuliah, dipinjam sama saudara, ada macam-macam alasannya. Saya nggak mau alasan, saya mau beres gitu aja. Saya mau beres. Seperti itu. Yang diharapkan untuk sekarang ke depan tidak ada masalah teknis seperti itu. Kalau Cilawu Pak Haji udah satu lembaga setoran udah aman. Insya Allah. Sudah? Insya Allah. Yakin semua yang itu? Kenapa? Akhirnya kata Pak udah belum. Yakin udah ya. Jadi satu lembaga satu laptop yakin udah ada. Punya semua. Kan pada masih hanya menaroskan. Ada ya? Cung, ya belum yang punya laptop. Taros. Iya untuk ke PAUD. Jadi ya terserah itu mau punya pribadi, mau punya mau nyicil, mau kredit, terserah lah. Yang penting ada satu lembaga, satu laptop ya. Karena jangan sampai pada waktu pelaporan dan yang lainnya alasannya bu laptopnya nanggut di desa, laptopnya reksa, di laptopnya rencana kumpul anak kuliah dan yang lainnya. Ya. Jadi jangan hal itu terjadi lagi. Soalnya mengganggu untuk percepatan pelaporan. Sedangkan kita itu nggak mau ada istilah kalau dari pusat atau dari keuangan istilah nggak tahu alasan teknisnya di
guru operator biasa ngerjakan apa pokoknya udah beres. Makanya saya juga tidak apa-apa dan pokoknya udah beres. Usaha kerjakan aku usaha pokoknya beres. Akhirnya seperti itu. Sekarang dituntutnya harus bisa semua. Cung kepala sekolah yang berangkat operator. Kepala sekolah yang berangkat operator, cung. Sekarang bawa laptop, Bu? Bawa. Cung yang sekarang bawa laptop. Ya, ada seperempatnya lah. Yang tidak bawa laptop ditalar saja. Ditalar biasa kecil paling ya. Ditalar pacarnya lah. Tinggal gampang isiannya gitu lah, isiannya gampang, pengeluarannya sekian bisa masuk. Pas waktunya bingung lagi ya, kadang-kadang gitu. Ya kita pahamkan ya, sekarang kita pahamkan bagaimana cara pengisian dan yang lainnya. Sebelum menginjak kepada Arkas, kita penjaringan data dulu ya, nanti dipandu sama Bu Nia dan dan Bu Rima. Ini kepanjangan, sebetulnya ini sambutan tapi penjelasannya saya bingung ini. Langsung. Ya perangkap aja ya, sambutan merangkap penjelasannya, nanti untuk teknisnya langsung nanti oleh Bu Rima dan Bu Nia. Mungkin itu saja sebagai sambutan dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya dan Pak Calim pamitos sokilah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.